Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya teman-teman. Ini lagi duduk-duduk santai dengan Datuk ya. Jadi beliau ini ada cerita pengalaman pribadi ya yang mungkin mau di-share ke kita, karena beberapa hari yang lalu dia pernah bercerita dengan saya ada pengalaman gitu katanya. Mungkin nantinya setelah kita mendengar apa yang disampaikannya nanti oleh beliau ini, kita coba survei ya ke tempat yang dimaksud nanti. Kita dengarkan cerita beliau ini atau kisah yang beliau ini temukan. Ini tuh kejadian itu persisnya ya siang hari atau malam hari tuh. Itu coba gimana awal mulanya? Itu kejadiannya malam hari. Terus waktu itu saya memang ada tujuan ke sana, dari rumah yang pergi ke sana. Tuh, maksudnya tujuan ke sana itu ke tempat rumah teman atau gimana nih? Ya, atau saya melewati? kebetulan mengunjungi rumah saudara di sana. Oh ya, Jadi ada rumah saudara di sana tuh yang dekat lapangan tembak Pompi. Ya. Jadi kebetulan waktu itu saya melewati dekat pabrik tahu. Oh, ada jalan pintas Ada jalan ya pintas ke sana. rumah saudara ini Ya, yang samping kuburan itu ada jalan pintas. Jadi sebelum saya sampai ke pabrik tahu itu masih di atas tebing itu mau keturunan. Ya. Jadi sebelumnya saya tuh di kadang ada kawanan babi. Posisi yang Datuk lewatin ini jauh dari keramaian atau sunyi atau gimana? Bisa dikatakan itu jauh dari keramaian. Ya. Karena memang posisinya itu bisa dikatakan seperti hutan juga. Oh ya paham. Oke. Hutan, dan sebelah kiri itu di daerah Dendam itu udah rawa-rawa. Ya. Di bawah itu rawa-rawa, banyak pohon-pohon. Pertama saya dikadang oleh kawanan babi yang lagi lewat. Babi maksudnya babi liar ya, Babi bukan liar piaraan lewat, ya kan? babi liar lewat. Rame babi. Dia kawanan, jadi menuju ke rawa situ. Oh, dia menghadang ya, Menghadang menuju ke rawa. perjalanan dari Jadi saya Datuk stop. Ya, itu sebelum pabrik tahu. Ah. Kemudian setelah pabrik lewat, saya naik. Saya melewat. Jadi pas di atas tebing, di atas tebing itu posisi betul-betul gelap. Ya. Jadi sorot lampu motor saya itu kebetulan ada menyoroti, ada sosok kayak manusia di tengah jalan lagi makan durian. Tunggu dulu. Maksudnya pas Datuk melintasin jalan ini ya kan, itu kesorot kan? Ya. Orang atau apa nih? Ya kalau kelihatan orang seperti orang, karena dia tuh duduk betul-betul sedang jongkok, duduk posisi duduk jongkok, sedang makan durian di tengah jalan. Aneh sekali. Ini memang benar aneh karena menurut saya nggak mungkin kan? Iya. Tapi itu terlihat kan? Ya terlihat, karena terlihat oleh sorot lampu motor. Ya. Dan itu betul gelap dan tidak masuk akal lah. Masa ada orang makan durian gelap-gelap di tengah jalan di hutan. Ya. Minimal dia paling tidak ya. Nah, carilah perkampungan dekat situ cari rumah ya. Jadi saya sempat stop itu karena posisi dia itu menghalangi jalan saya. Saya potong dulu ya. Waktu Datuk melihat dia terus berhenti, apa yang ada dalam benak pikiran Datuk? Orang atau ya gaib ya? Sempat karena kalau lihat dari bentuk fisiknya bentuk kasar. Ya, persis kayak manusia, tapi dia tidak ada respon. Kalau seharusnya kan kalau dia ketemu seseorang harusnya ada respon, apalagi kan ada orang lewat. Ya, minimal dia menyingkir. Jadi benar. dari tengah jalan itu minimal dia menyingkir, menggeser sedikit ya. Ini dia tidak ada bergeser tidak, dan saya yang harusnya akhirnya yang bergeser. Ya, posisi di tengah, akhirnya saya mengambil dan agak tinggi ya. Jadi si katakanlah penampakan ini ya, karena kita belum bisa pastikan
cuman menurut Datuk ini bukan manusia kan. Ya. Nah, itu yang membedakan dia, kita mengklaim atau kata Datuk ini bukan manusia apa? Apakah ada penampakan wajahnya yang seram atau gimana? Kalau wajah dia tidak menunjukkan wajah. Lalu Jadi posisi dia itu makan durian, itu posisi ditaruh di tanah. berarti Datuk melihat pada Ya saya samping ya. betul-betul melihat. Saya betul-betul melihat karena posisinya di depan saya itu cuma jarak 1 meteran. Jarak 1 meter dan saya lihat betul ada durian terletak di, seharusnya kalau manusia kan minimal durian itu dipegang. Benar. Durian itu dipegang di tangan. Itu durian itu terletak di tanah, dia makan posisinya dan wajahnya itu tidak melihat ke kita. Apa yang Ya. menutupin rambut atau apa? Oh, rambut ya. Ya, rambut. Minimal dia kan respon ada orang lewat. Benar. Asik aja makan durian. Posisi durian itu di tanah, seharusnya dipegang. Datuk berhenti itu memperhatikan beliau, kita bilang beliau aja lah kan. Ini ada berapa durasi kurang-kurang atau 1 menit Ya. atau sebentar langsung lewat? Saya sempat berhenti karena kita kan mau lewat nih. Iya benar. Minimal dia bergeser. Jadi saya melihat dia tidak ada respon, bergeser pun tidak. Ya, dia sudah mulai nggak enak kan? Perasaan saya sudah mulai nggak enak. Benar. Ya, kita mulai dari saya sebelum ketemu dia itu sebenarnya saya sudah ketemu dengan kuntilanak. Ya, jadi setelah saya ketemu babi, terus saya lewat sedikit, nah, itu ada suara kuntilanak ketawa. Jadi Di pertama seperti yang Datuk bilang tadi ya, ada segerombolan babi hutan ya kan. Ada juga kuntilanak. ada, jadi ada suara kuntilanak lagi ketawa cekikikan. Ya. Jadi memang perasaan saya sudah nggak enak, apalagi sudah ketemu dia ini. Benar. Sudah ketemu dia ini udah mulai perasaan saya nggak enak. Jadi badan saya juga udah perasaan nggak enak kan. Benar. Udah betul-betul merinding. Jadi kita auranya juga terasa ini kayaknya bukan orang. Nah, Karena terasa dengan kita juga, ya kita Ya. betul merinding betul ini. Ya ketemu dia itu. perjalanan Datuk ini Datuk terusin lagi kan? Saya terusin. Oke. Nah, Saya terusin. Di tempat saya berpikir ternyata gelagatnya bukan seperti manusia. Kalau manusia minimal dia respon, dan cara dia makan jika kita lihat masa dia makannya di tanah durian, dan juga di sana kan nggak ada pohon durian. Oh ini jauh pohon durian ya? Nah, Oh. anehnya durian dari mana? Dan juga memang menurut saya sih benar ya, kalau kita analisa berita Datuk ini saya pakai sudut pandang orang umum ya, kan menurut saya ya Pak Datuk ya, ini kita terlihat ya, sisi beliau ini kita bilang begitu ya kan. Saya mau tanya ini waktu pas Datuk nyenter dia ini lagi duduk, bagaimana dengan lingkungan? Apakah ada rumah-rumah warga? Takutnya orang gila nanti kan? Itu yang bagaimana menurut? Posisinya itu termasuk masih jauh dengan pemukiman. Jauh ya? Ya jauh, di bawah itu betul-betul ya masih rimba lah. Kan Jarang sekarang jamaah memang lah ya, ya. Oh benar. kan sekarang memang banyak hutan sana, masih ada hutan. Jadi dari posisinya itu memang belum gelap. Tidak mungkin lah masa ada manusia maka di tempat gelap akan durian. Waktu Datuk melihat beliau ini, saya penasaran sebenarnya. Bajunya bagaimana? Apakah berbeda dengan layaknya manusia pada umumnya? Apa yang membuat wah ini pasti? Kita nggak cerita tentang dunia kegaiban dulu ya. Yang terlihat dulu kita analisa dengan akal. Kalau tidak ketemu baru menggunakan dunia visual. Nah itu menurut Datuk gimana? Apa penampilannya? Kalau penampilannya itu pakaiannya itu ya seperti kayak Orang pada umumnya? orang pada Gimana? umum, tapi kayak pengemis lah gitu. Jadi agak lusuh. Bajunya itu lusuh. Kayak tidak ada warna-warna lah, tidak berwarna seperti warna abu-abu. Ya, abu-abu aja. Kayak kusam itulah ya kayak kan? kusam. Responnya pun tidak ada. Di situ saya nih, kok manusia walaupun orang gila minimal kan, kalau orang gila pun kita lewat itu minimal dia lihat. Ya, Dia benar, lihat benar, pasti benar. dia noleh dulu sedikit baru dia makan. Ini dia nggak noleh. Noleh enggak, dia cuma sibuk dengan makan duriannya aja. Ini bukan di pinggir jalan tapi di tengah Di jalan. tengah-tengah seakan-akan mengadang perjalanan Datuk ya? Seakan-akan memang dia itu sedang menghadang perjalanan. Nah,
dalam satu malam itu firasat saya sudah nggak enak kan. Benar-benar. Mulai dari ketemu babi, kuntilanak, kemudian ketemu. Nah, ini tidak ada interaksi selanjutnya atau aktivitas si beliau ini duduk, cuman duduk saja sambil makan. Ya, cuma duduk aja, nggak bergeser sekalipun. Sedikit pun dia tidak bergeser. Itu kalau Datuk masih ingat kira-kira jam berapa itu? Jam 10-an, jam 10 lah. 10 malam ya. Teman sedikit ini ya, setahu saya memang daerah sana nggak tahu karena nantinya apa rame banget. Memang itu daerah tadinya perlintasan untuk orang-orang tertentu saja yang mau ke kebun ya. Memang sunyi. Jadi cerita dari Datuk ini bisa kita bayangkan ya, seandainya itu terjadi dengan kita, beliau ini bagus juga inisiatifnya. Jadi tidak melakukan tindakan apa-apa, dia bergeser teruskan perjalanan. Jadi kembali cerita kita dari Datuk. Waktu Datuk pergi itu posisi kejadian dengan rumah saudara Datuk berapa jauh? Sekitar 200 meter mungkin. 200 meter. Tapi hutan semua kiri kanan ya. Masih di bawah, masih rimba. Masih. Jadi di sebelah kiri itu rimba, danau dendam. Iya. Nah, setelah Datuk tiba di rumah saudara Datuk ini menginapkah atau pulang nanti? Saya pulang. Pulang deh ya. Ya, pulang. Pas pulang ada beliau lagi enggak? Atau gimana ini? Pas pulang itu saya melewati tempat itu lagi. Ya, Melewati tempat itu, tapi sudah nggak ada apa-apa lagi. jadi hanya pas berangkatnya saja ya. Jadi pas Datuk pulang ini tidak ada lagi di sini ya penglihatan ya. Itu dari tempat saudara Datuk itu berapa jam Datuk? Ya katakan ngobrol ya silaturahmi dengan saudaranya. Ada 1 jam lebih. Dan ngobrol lama di sana. Ya, Memang sudah ada keperluan ya benar ya. sekitar jam 2 saya lewat lagi. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Termasuk ini luar biasa teman-teman. Memang beliau ini orang spiritual ya, harus kita akui. Jadi begini Datuk, saya sangat tertarik cerita ini. Kira-kira ini ya, Datuk berkenan nggak kita diarahkan atau diberikan tempat lokasinya nih? Ini titiknya ya kan? Jadi kita coba ke sana. Oke, jadi begitu saja teman-teman ya, cerita dari saudara kita Datuk ini ya. Semoga di tempat yang satu ini kita mendapatkan rekaman yang sedikit luar biasa ya. Beliau ini nanti mengantar kita ke sana dan kita bisa buktikan apakah masih ada keangkeran di sana atau sudah berubah tertelan dengan perkembangan zaman. Cuman intinya begini ya teman-teman, ambil hikmahnya dari cerita beliau ini, berpikiran lebih positif menghadapi apapun, jangan panik ya. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi tindakan beliau ini boleh dicoba, atau kalau dalam situasi yang sama ya, jangan cepat-cepat panik. Bahkan beliau ini pulang lagi kan. Jadi dia selalu menjaga pikirannya tetap positif ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini. Jumpa lagi kita di lokasi yang diceritakan oleh Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.